الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahu adzim. Sidang umat yang dirahmati Allah, puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Mencipta dan mengatur segalanya, Zat yang senantiasa melimpahkan nikmat kepada kita semua, termasuk nikmat taufik dan hidayah, sehingga pada kesempatan ini kita berada di tempat yang mulia ini dalam rangka menunaikan salat Jumat berjamaah. Semoga setiap amal yang kita lakukan hingga saat ini menjadi bukti ketaatan kita di hadapan Allah serta menjadi wasilah meraih ridhonya. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu para nabi dan rasul yang diutus menjadi rahmat ke seluruh alam. Salawat dan salam semoga juga dicurahkan kepada para sahabatnya, para tabi'in, dan juga kepada umatnya yang senantiasa memohon pertolongan dari Allah agar bisa mengikuti ajaran-ajarannya serta di akhirat kita mendapatkan syafaatnya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, sebelum melanjutkan khutbah ini, kami hati berwasiat khususnya kepada diri hati sendiri dan umumnya kepada sidang Jumat sekalian. Marilah sama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab takwa menjadi tolak ukur kemuliaan di sisi Allah. Takwa menjadi perisai yang menghalangi kita dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah, serta takwa menjadi bekal bagi kita di dunia dan bekal dalam menghadapi kehidupan kekal yang akhirat kelak. Semoga kita dimudahkan Allah sebagai hamba-Nya yang taat dan bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Allah berfirman: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'maludz zalimuna, innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar. Artinya, jangan sekali-kali engkau mengira bahwa Allah lengah terhadap apa yang orang-orang zalim berbuat. Sesungguhnya Dia menangguhkan mereka sampai hari ketika mata mereka terbelalak. Quran Surat Ibrahim Surat ke-14 ayat 42. Melalui ayat di atas, Allah memberi peringatan bahwa kita harus berhati-hati dalam setiap tindakan dan perbuatan kita, sebab khawatir apa yang kita lakukan itu termasuk perbuatan zalim. Sementara perbuatan zalim akan dipertanggungjawabkan telah di hadapan Allah. Ingatlah bahwa Allah tidak dalam mencatat perbuatan yang dilakukan hamba-Nya, termasuk perbuatan zalim. Selanjutnya, kezaliman yang akan diampuni Allah, yaitu kezaliman seorang hamba kepada dirinya sendiri akibat maksiat dan perbuatan dosa yang langsung kepada Tuhan-Nya. Itu kezaliman yang ada harapan diampuni Allah, meskipun ia tidak bertaubat selama suka mengerjakan kebaikan. Sebab perlu diketahui, manfaat kebaikan adalah menjadi kafarat atau penebus dosa-dosa kecil yang sudah lalu. Namun demi harapan yang lebih besar meraih ampunan Allah adalah bertaubat kepada-Nya. Berikutnya, kezaliman yang ditangguhkan ampunannya, yaitu kezaliman yang dilakukan kepada sesama manusia. Itu adalah kezaliman yang tidak akan diampuni Allah, sehingga orang yang melakukannya meminta maaf kepada orang-orang yang menzaliminya. Sebagaimana jika ia tidak meminta maaf dan diselesaikan di dunia, maka kezaliman itu akan jadi hutang di akhirat. Oleh sebab itu, kita mesti takut melakukan kezaliman, baik kepada diri sendiri, kepada sesama makhluk ataupun kepada sesama manusia. Sebab semuanya akan diperhitungkan dan dipertanggungjawabkan di akhirat. Sementara kezaliman yang dilakukan kepada sesama manusia, sebagaimana yang dijelaskan oleh Azza wa Jalla dalam kitab Al-Kabair,
Ada 3 bentuk. Yang pertama, kezaliman seorang hamba yang menyangkut harta, seperti memakan harta dan hak orang lain. Yang kedua, kezaliman yang berupa penganiayaan, seperti membunuh, melukai, dan sebagainya. Dan yang ketiga, kezaliman yang merusak martabat bersama, seperti menghina, mencaci, menuduh tanpa dasar, membuli, dan sebagainya. Larangan ketiga bentuk kezaliman itu sudah ditegaskan Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la qulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali berupa penjagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Quran surat Al-Nisa surat 4 ayat 9. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin 'asa'an yakunu khairan minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Quran surat Al-Hujurat surat 49 ayat 11. Tidak cuma yang berbahagia, adapun balasan bagi orang yang zalim dan merampas hak orang lain sudah banyak dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Di antaranya, yang pertama, amal kebaikannya diserahkan kepada orang yang dizalimi. Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW menyatakan bahwa orang yang zalim termasuk orang yang muflis alias bangkrut di akhirat. Maksud bangkrut di sini adalah amal-amal kebaikannya habis karena diserahkan kepada orang yang dizaliminya. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi yang diterima oleh sahabat Abu Hurairah yang berbunyi, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa amal puasa, sholat dan zakat, namun dia datang setelah menjanji kehormatan sendiri, menurut sendiri dan makan harta ini. Maka ia pun didudukkan, lalu sendiri dibalas dari kebaikan-kebaikannya, itu dibalas dari kebaikan-kebaikannya. Setelah habis kebaikan-kebaikannya, seluruh lunasi kesalahan-kesalahannya, maka diambillah kesalahan-kesalahan mereka, lalu ditimpakan kepadanya. Akhirnya ia dihempaskan ke dalam neraka. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua, diberi balasan yang serupa dengan bentuk kezalimannya. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad disebutkan, ketika ada orang yang mengambil sejengkal tanah di dunia, maka di akhirat ia akan diberi balasan menggali sejengkal tanah sampai ke langit bumi. Selanjutnya, tanah itu akan dikalungkan kepadanya hingga hari kiamat sampai diputuskan perkaranya di antara semua manusia. Demikian seperti yang dikatakan Nabi SAW, manusia yang menggali sejengkal tanah, maka Allah akan menuntutnya untuk menggali sejengkal tanah itu sampai ujung langit bumi hingga hari kiamat, serta diputuskan perkaranya di antara semua manusia. Hadis riwayat Ahmad. Tidak cuma yang dirahmati Allah. Yang ketiga, diancam dengan doa buruk orang yang dizalimi. Ingatlah orang yang dizalimi termasuk salah satu di antara 3 golongan yang mustajab doanya. Meskipun orang itu termasuk orang jahat atau non-muslim, sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang diterima sahabat Abu Hurairah. Tak pulang kamu terhadap doa orang yang dizalimi, sebab doa orang dizalimi itu mustajab atau cepat kabul. Hadis riwayat Malik. Yang keempat, tuntutan dan persidangan di padang mahsyar. Hal ini seperti yang digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis berikut. Tidak pantas seorang ahli neraka masuk neraka sementara ia masih memiliki hak pada ahli surga. Begitupun ahli surga tidak akan masuk surga sementara ia masih memiliki hak pada ahli neraka, sampai kami memutuskan perkaranya meskipun bentuk haknya berupa satu gambaran. Hadis riwayat Ahmad. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Artinya, siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, dia akan melihat balasannya. Siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, dia akan melihat balasannya.
Quran surat Al-Zalzalah surat 9 ayat 8 sampai 7. Hadirin sidang Jumat, setiap hak akan diberikan kepada pemiliknya. Semua kebaikan dan keburukan akan dibalas oleh Allah. Tiada satu kebaikan dan kezaliman pun yang dilupakan. Semoga kita semua termasuk orang yang dapat dipertolongan Allah untuk menjauhi segala perbuatan zalim. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana. Alhamdulillahilladzi amarna bil ijtihadi wal iqtidami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Al-mab'utsu rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ittaqullah hamastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzu bika min adzabi jahannam wa na'udzu bika min adzabil qabri wa na'udzu bika min fitnatil masiihid dajjal wa na'udzu bika min fitnatil mahyaya wal mamati. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazani wa na'udzu bika minal ajzi wal kasali wa na'udzu bika minal jubni wal bukli wa na'udzu bika min ghalabati daini wa gharqil rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa iyyata idul qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurukum wa da'uhu yastajib lakum wa la dhikrullahi akbar.